Abon, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kami mewakili dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis menyusun sebuah desain perencanaan penelitian yang akan kami lakukan untuk mengukur tentang keberhasilan program MBKM yang ada di fakultas kami. Adapun judul yang saya ambil adalah terkait tentang penerapan metode case study untuk mengoptimalkan keterampilan porsi mahasiswa pada pembelajaran berbasis MBKM di era abad 21. Pada dasarnya latar belakang penelitian ini diawali bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendapatkan program MBKM telah dilakukan berbagai macam kegiatan untuk workshop dan sosialisasi tentang berbagai macam metode pembelajaran, diantaranya adalah metode case study. Namun demikian, setelah kita lakukan pengamatan bahwa pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis rupanya dosen masih belum secara optimal mampu melaksanakan metode case study tadi secara optimal. Sehingga keberhasilan daripada metode tersebut masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Kemudian kalau kita melihat bahwa tuntutan untuk mahasiswa terkait dengan keterampilan forsi, yaitu melalui critical thinking, kemudian juga terkait dengan creativity, communication skill, dan kolaborasi, ternyata lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu belum mampu mendominasi 4 keterampilan tersebut di dalam dalam lulusan yang bisa kita rasakan daripada nilai dampak-dampaknya. Kemudian kita lihat di sini diharapkan tentu adalah adanya perbaikan di dalam proses pembelajaran untuk mencapai IQ 7, yaitu tentang terkait dengan bagaimana pembelajaran yang ada di kelas. Untuk itu betul-betul akan melihat bagaimana sebenarnya sih peranan dosen dalam hal ini, apakah sudah secara tepat dan secara konsisten telah melakukan keterampilan melakukan metode case study itu berbasis pada keterampilan porsi. Di mana diharapkan bahwa dengan pembelajaran berbasis MBKM yang dilakukan di Fakultas Ekonomi itu betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan keterampilan mahasiswa, di mana nilai-nilai daripada metode tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari, sehingga akan diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan yang sangat diharapkan dalam menghadapi era abad 21, yaitu sehingga guru tidak hanya mengajarkan dengan secara kontekstual saja, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan secara kreatif. Baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi metode case study yang dilaksanakan oleh dosen untuk membentuk keterampilan mahasiswa porsi pada era abad 21, kemudian juga melakukan analisis efektivitas metode case study yang dilaksanakan oleh dosen untuk membentuk keterampilan mahasiswa porsi pada abad 21. Dalam hal ini akan dilaksanakan pada seluruh dosen yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Adapun metode penelitian yang kita lakukan adalah dengan menggunakan metode survei dan kualitatif kuantitatif yang kita kualitatifkan dengan menggunakan SPSS dengan 58 dosen yang akan kita menjadi sampel di dalam penelitian ini, di mana juga akan dilakukan uji validitas terhadap angket sebelum disebarkan kepada dosen, dan juga angket tersebut akan berupa Google Form karena kondisi yang masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Lalu program yang kita lakukan yaitu melakukan identifikasi masalah, penyusunan metode pedoman wawancara dan penyusunan angket, validasi angket, kemudian pelaksanaan wawancara dan penyebaran angket, analisis data, triangulasi, pembahasan dan pengambilan kesimpulan, dan juga publikasi artikel atau jurnal pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4, yaitu Jurnal Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan terakreditasi pada Sinta 4.
Adapun anggaran yang kita rencanakan dalam penelitian ini adalah tentu kita mengacu kepada program yang sudah ditetapkan, di mana meliputi identifikasi masalah, penyusunan pedoman wawancara dan penyusunan angket, validasi angket, pelaksanaan wawancara, dan pengambilan data melalui Google Form pada 58 dosen di lingkungan FEB. Kemudian dianalisis dan triangulasi data, pembahasan dan pengambilan kesimpulan, dan yang terakhir adalah publikasi ilmiah dengan biaya kurang lebih sekitar 15 juta. Demikian rencana daripada penelitian kami. Semoga harapan kami penelitian ini bisa didanai dan bisa dimudahkan sehingga memberikan kontribusi yang cukup dasar dan memberikan kontribusi yang memberikan manfaat kepada dosen dan seluruh dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.